Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun. Di video ini saya akan mengerjakan tugas sistem basis data pada materi 13 bagian 3 memodifikasi tabel. Alter tabel ini digunakan untuk menambahkan kolom baru, mengubah kolom yang ada, menentukan nilai default untuk kolom, menghapus kolom. Kita bisa menambah atau memodifikasi kolom dalam tabel, tetapi kita tidak bisa menentukan di mana kolom itu muncul. Alter tabel, kolom yang baru ditambahkan selalu menjadi kolom terakhir dari tabel. Juga jika tabel sudah memiliki baris data dan kita menambahkan kolom baru ke tabel, kolom baru awalnya 0 untuk semua baris yang sudah ada sebelumnya. Alter tabel menambahkan kolom. Untuk menambahkan kolom baru, gunakan sintak SQL yang ditunjukkan. Seperti ini. Lalu alter tabel mengubah kolom. Kita dapat mengubah jenis data, ukuran, dan nilai default kolom. Aturan dan batasan saat memodifikasi kolom adalah kita dapat menambahkan lebar atau presisi kolom numerik, kita dapat menambahkan lebar kolom karakter, kita bisa mengurangi lebar kolom number jika kolom hanya berisi nilai 0, atau jika tabel tidak memiliki baris. Untuk tipe varchar, kita dapat mengurangi lebar ke nilai terbesar yang terkandung dalam kolom. Alter tabel mengubah kolom. Kita dapat mengubah tipe data hanya jika kolom berisi nilai 0. Kita bisa mengkonversi kolom char ke varchar 2 atau mengkonversi varchar 2 kolom menjadi char hanya jika kolom tersebut berisi nilai 0, atau jika kita tidak mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun di dalam kolom. Di sini mengubah kolomnya, coba kita masukkan pada SQL-nya. Create table mode emp, last name varchar 2 20 salary number 8,2. Kita enter. Coba kita lihat hasilnya. Kita des emp mood emp. Di sini sudah nampil last name-nya varchar 20 dan salary-nya ada number 82. Di sini kita akan modify menjadi varchar 30. Kita coba alter tabel emp modify last name varchar 30. Lalu varchar 30 titik koma. Alter tabel modify
modify. Di sini bukan create table lagi, tapi alter table. Alter table dia ada tabel altered, jadi kita dash mode emp. Dan di sini dia varchar-nya sudah berganti menjadi 30 dan number kita ganti salary-nya menjadi alter table varchar modify salary number 10,2 tabel alter sudah kita dash mode emp enter. Nah, di sini sudah salary-nya sudah berganti menjadi number 10,2. Alter table mengubah contoh kolom akan hanya jika kolom kosong atau nama terbesar adalah 10 karakter atau kurang. Akan diizinkan dengan atau tanpa data karena lebar kolom bertambah. Seperti ini yang tadi yang sudah kita modify pada SQL kita. Alter table menghapus kolom. Saat menghapus kolom, aturan berikut ini berlaku. Kolom yang berisi data dapat dihapus, hanya satu kolom yang dapat dihapus sekaligus. Kita tidak bisa menghapus semua kolom dalam sebuah tabel, setidaknya satu kolom harus tetap setelah kolom dihapus. Nilai data di dalamnya tidak dapat dipulihkan. Seperti ini, alter table menghapus kolomnya di drop kolom. Ini adalah opsi set one set. Menghapus kolom dari tabel besar bisa memakan waktu lama. Alternatif yang lebih cepat adalah dengan menandai kolom sebagai tidak dapat digunakan. Nilai kolom tetap dalam database tetapi tidak dapat diakses dengan cara apapun, sehingga efeknya sama dengan menghapus kolom. Bahkan kita bisa menambahkan kolom baru ke database dengan nama yang sama dengan kolom yang tidak digunakan. Kolom yang tidak digunakan ada di sana tetapi tidak terlihat. Seperti ini, alter table, table name, set column name. Di sini contoh kolom set unset, contohnya alter table copy employees set unset email. Drop unset kolom ini menghapus semua kolom yang saat ini ditandai sebagai tidak digunakan. Kita menggunakan pernyataan ini saat kita ingin mendapatkan kembali ruang disk tambahan dari kolom yang tidak digunakan dalam sebuah tabel. Kita coba dulu alter tabel untuk yang drop kolom ini. Alter table mode emp
drop kolom salary. Kita des dulu, mode EMP nya. Nah, di sini kita sudah menghapus salary-nya. Lalu set itu alter table copy employee. Coba kita tadi yang ada ADD. Jadi kita ADD saja. Yang tadi kita akan masukkan email. Kita alter table mode EMP ADD email, ADD email varchar, email varchar 20, varchar 2 50, lalu koma, salary number 8,2, lalu kita des mode MP. Di sini sudah ada name-nya, last name, email, salary-nya, tipenya itu di last name varchar 2 30, di emailnya varchar 2 50, dan di salary-nya number 8,2. Rangkuman alter table. Di sini alter table ini adalah menambahkan kolom. Alter table yang untuk ADD itu menambahkan kolom, modify untuk mengubah tipe data kolom, ukuran dan nilai default. Dan untuk alter table drop itu untuk menghapus kolom dari tabel. Lalu set unset itu digunakan untuk menandai satu kolom atau lebih sehingga bisa dihapus nanti. Alter table drop unset kolom menghapus dari tabel semua kolom saat ini ditandai sebagai tidak terpakai. Drop table. Pernyataan drop table menghapus definisi tabel Oracle. Database kehilangan semua data dalam tabel dan semua indeks yang terkait dengannya. Ketika pernyataan drop table dikeluarkan, semua data dihapus dari tabel. Deskripsi tabel dihapus dari kamus data. Server Oracle tidak mempertanyakan keputusan kita dan langsung menghapus tabel. Drop table pada slide ini adalah untuk drop tabelnya. Kita tadi sudah mencoba menghapus flashback table. Jika menghapus tabel karena kesalahan, kita mungkin bisa mengembalikan tabel itu dan datanya. Setiap pengguna database memiliki result bin masing-masing untuk memindahi objek yang dihapus, dan objek tersebut dapat dipulihkan dari sini dengan perintah flashback table. Perintah ini dapat digunakan untuk mengembalikan tabel, tampilan atau indeks yang dihapus karena kesalahan. Ini adalah sintaknya: flashback table, table name-nya to before drop. Seperti ini.
menghapus tabel employee dengan kesalahan, memulihkan hanya dengan mengeluarkan perintah ini. Di sini tampilan user rectangle bin dalam query seperti yang tampilan kamus data lainnya. Select original name operation drop time from user rectangle bin. Sini. Juga sudah ada waktu dihapusnya. Setelah tabel dipulihkan oleh perintah flashback tabel tidak lagi terlihat dalam tampilan user rectangle bin. Setiap indeks yang dihapus dengan tabel asli juga akan dikembalikan. Mungkin perlu karena alasan keamanan untuk sepenuhnya menghapus tabel melewati rectangle bin. Ini perlu dilakukan dengan menambahkan kata kunci forg. Rename ini untuk mengubah nama tabel. Gunakan untuk pernyataan rename. Ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik objek atau oleh DBA. Sintaknya adalah rename all name to name new name. Seperti ini. Kita akan melihat nanti bahwa kita dapat mengganti nama jenis objek lain seperti tampilan, urutan, dan sinonim. Truncat ini memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel, dan melepas ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel itu. Saat menggunakan pernyataan truncat table, kita dapat membatalkan penghapusan baris. Kita dapat menjadi pemilik dari tabel atau telah diberikan hak istimewa sistem drop any table. Truncat pernyataan delete juga menghapus baris dari sebuah tabel, tetapi tidak melepaskan ruang penyimpanan. Truncat ini lebih cepat daripada delete karena tidak menghasilkan informasi rollback. Di sini comment on table-nya ada, kita dapat menambahkan komentar hingga 2000 karakter tentang kolom tabel atau tampilan dengan menggunakan pernyataan comment. Comment on table name column table.name is place your comment here. Nah, di sini select untuk melihat komentar tabel di kamus data, select table name, comment from user tab, comment. Di sini ada komennya. Jika kita ingin memberikan komentar yang sebelumnya dibuat pada tabel atau kolom, gunakan string tanda seperti ini. Flashback query. Kita dapat kita mungkin menemukan bahwa data dalam suatu tabel entah bagaimana telah diubah secara tidak tepat. Untungnya Oracle memiliki fasilitas yang memungkinkan kita untuk melihat data baris pada titik waktu tertentu, sehingga kita dapat membandingkan berbagai versi baris dari waktu ke waktu. Fasilitas ini sangat bermanfaat. Bayangkan misalnya bahwa seseorang secara tidak sengaja melakukan beberapa DML di atas tabel dan kemudian menjalankan commit pada perubahan itu. Oracle Application Express berkomitmen secara otomatis sehingga kesalahan mudah dilakukan. Flashback query. Kita dapat menggunakan fasilitas flashback query untuk memeriksa seperti apa baris-baris tersebut sebelum perubahan itu ditetapkan. Ketika Oracle mengubah data, selalu penyimpanan salinan daripada yang tampak seperti data yang diubah sebelum perubahan dibuat. Jadi fasilitas ini menyimpan salinan nilai kolom lama untuk pembaruan kolom. Fasilitas ini menjaga seluruh baris untuk dihapus dan tidak penyimpanan apapun untuk pernyataan penyisipan. Salinan lama disimpan di tempat khusus yang disebut table caps undo. Pengguna dapat mengakses area khusus database ini menggunakan query flashback. Nah, di sini kita lihat flashback query-nya. Contoh ini adalah nomor SCN yang dimaksud dalam query di atas berarti nomor perubahan sistem dan merupakan identifikasi waktu yang tepat dalam database. Ini adalah nomor urut yang ditambahkan dan dikelola oleh database itu sendiri. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.